Selamat sore, Sobat Arisanti. Selamat datang di live Instagram RS Arisanti. Perkenalkan, saya Dr. Lucky sebagai moderator di live IG RS Arisanti sore hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 September 2022, sore hari ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi pasca persalinan. Kita akan membahas mengenai kontrasepsi pasca persalinan bersama dengan Dr. Bram, spesialis kandungan di RS Arisanti. Apabila nanti Sobat Arisanti memiliki pertanyaan atau mungkin ingin berkonsultasi singkat dengan Dr. Bram, dipersilahkan untuk menulis langsung di kolom komentar. Baiklah, sekarang kita akan coba meng-invite Dr. Bram bersama dengan kita. Ya, sejauh ini saya sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan mengenai topik dari kontrasepsi pasca persalinan dari DM Instagram dan juga grup WA Club Parenting. Ya, kita masih menunggu Dr. Bram untuk bergabung bersama kita. Ya, selamat sore Dr. Bram. Sore, Sobat Arisanti. Ya, perkenalkan ini Dr. Bram. Dr. Imade Bramartakusuma M. Biomed SPOG, ahli dari kandungan yang berpraktik di RS Arisanti. Ya, Dr. Bram, apa kabarnya, Dok? Sehat-sehat. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat juga. Yang penting sehat, Dok, ya, kita. Ya, jadi, Dok, di sini saya Ya. sudah banyak pertanyaan, Dok, dari ibu-ibu pasca melahirkan. Ya. Dan pertanyaannya ini seputar kontrasepsi pasca persalinan. Ya, Oke. sebelum Ya. saya persilahkan sekarang Dr. Bram untuk sharing informasi mengenai kontrasepsi pasca melahirkan. Oke, Sobat Arisanti semua. Jadi izinkan saya Dr. Made Bramartakusuma, Biomed SPOG. Saya dokter kandungan di Rumah Sakit Arisanti ini. Pada sore yang berbahagia ini, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi tentang kontrasepsi pasca persalinan. Jadi sebagai pendahuluan bahwa kontrasepsi pasca persalinan itu tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dia untuk menghentikan kehamilan. Yang kedua dia untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunda daripada kehamilan itu. Apa sih bedanya ketiganya itu? Ya, yang pertama itu yang namanya menghentikan. Jadi kontrasepsi itu fungsinya adalah untuk menghentikan daripada kehamilan itu sendiri. Jadi diharapkan setelah penggunaan kontrasepsi itu, pasangan suami istri itu tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak lagi, sehingga ibu tidak bisa hamil kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kontrasepsi itu yang sebagai menjarangkan kehamilan adalah dengan harapan adalah jarak dari hamil yang pasca persalinan dengan hamil berikutnya itu diberikan waktu paling tidak dia 18 bulan minimal. Atau nanti keinginan daripada pasangan suami istri tersebut. Kemudian yang namanya yang terakhir adalah menunda, ya menunda dalam artian dia menunda daripada proses kehamilan berikutnya. Jadi menjarangkan dan menunda kehamilan itu pada intinya adalah kita mengharapkan untuk jarak kehamilannya itu adalah kurang lebih 18 bulan. Sehingga diharapkan nanti kehamilan berikutnya itu sesuai yang diharapkan daripada pasangan suami istri tersebut. Mungkin itu sebagai pendahuluan untuk nanti jenis-jenisnya itu ada banyak sekali daripada kita panjang lebar. Mendingan kita nanti kalau ada yang pertanyaan kita sambung di sana aja. Jadi nanti setidaknya akan mencakup semuanya itu. Mungkin begitu aja dulu. Baik, Dok. Jadi langsung kita lanjut sesi diskusi, Dok, ya? Ya, Karena saya sudah banyak sekali nih, Dok, pertanyaannya. Ayo, ayo. Ya, saya dapat dari DM Instagram, Dok. Pertanyaannya adalah yang pertama, Dok, saya melahirkan sudah 1 bulan yang lalu. Apabila ingin menggunakan pil KB, kapan sebaiknya dimulai? Karena sampai hari ini masih keluar flek berwarna coklat. Oke, terima kasih. Jadi untuk pil KB sendiri itu pada prinsipnya dia itu pil KB itu ada jenisnya ada 3. Ada monofasik, ada bifasik, dan trifasik. Nah, pada pasca persalinan untuk pil KB sendiri yang direkomendasikan adalah pil KB yang menggunakan hanya progestin atau progesteron. Karena selain itu dia dapat menghambat air susu. Jadi untuk kapan bagusnya digunakan jika wanita tersebut sudah pasca persalinan
karena ada efeknya untuk sebagai menghentikan perdarahan itu. Jadi untuk yang baiknya itu adalah segera mungkin boleh digunakan. Jadi sebagai terapi untuk perdarahannya bisa, kemudian yang kedua dia juga bisa sebagai alat kontrasepsi. Hanya yang menggunakan terisi dia progesteron di dalamnya. Kalau pil KB kombinasi tidak disarankan karena nanti dia bisa menyebabkan ada kondisi namanya deep vein thrombosis atau DVT dia untuk penggunaan KB yang kontrasepsi hormonal seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk yang pertanyaan pertama. Baik. Jadi pil KB-nya juga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien begitu dok ya? Ya, karena yang namanya menggunakan pil KB itu, jadi dia harus rutin diminum setiap hari. Jadi dia seperti minum pil dan jamnya pun jika memungkinkan jamnya pun harus sama. Jangan sekarang diminum pagi, kemudian besok diminum sore, dan lagi hari diminum malam. Jadi efektivitasnya akan sedikit berkurang dia, karena kerja hormonnya dia tidak stabil seperti itu dia. Baik dok. Ya, pertanyaan Ya, selanjutnya nih, dok ya. silakan. 3 minggu lalu saya pakai KB implan. Ya. Mengapa saya belum haid juga ya dok? Dan bagaimana caranya agar saya segera haid? Apakah boleh saya minum obat pelancar haid? Oke, jadi KB implan itu yang beredar di Indonesia itu adalah KB implan yang mengandung hormonal progesteron ya biasanya. Ya, itu yang ada di pasaran di Indonesia itu KB implan itu dia berisi dua. Jadi nanti dimasukkan di lengan di kubiti ini ada 2 buah dia yang dipasang itu. Nah, karena dia KB implan kerjanya dia itu adalah long acting, kerjanya itu adalah lama. Jadi mungkin saja wanita itu atau ibu tersebut dia tidak haid oleh karena pelepasan daripada hormon di KB implan itu secara lambat atau slow dia. Sehingga jika ada gangguan seperti gangguan menstruasi, tidak haid itu, pastikan dulu yang pertama apakah ibu itu hamil atau tidak. Tapi jika tidak, karena penggunaan KB implan tersebut, boleh untuk penggunaan untuk pelancar haidnya itu. Nanti tinggal dikonsultasikan ke dokter kandungan yang terdekat. Ya, baik. Terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya memiliki tubuh yang kurus. Haid saya lancar sesuai siklus. Saya tahun ini akan memulai KB, tetapi saya bimbang mengenai jenis KB apa yang cocok untuk saya. Apakah ada KB yang dapat meningkatkan berat badan saya, dok? Oke, jadi kalau untuk KB yang meningkatkan berat badan sih dari literatur tidak disebutkan yang mana bisa meningkatkan berat badan. Yang jelas berat badan meningkat itu jika yang kita makan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Itu aja. Jadi intiknya lebih banyak daripada outputnya. Jadi pasti akan gemuk. Tanpa KB pun kita akan gemuk gitu loh. Jadi bukan KB-nya yang penyebab ibunya gemuk. Jadi pola makan kita yang menyebabkan kita gemuk. Cuma ada beberapa pengguna KB termasuk pasien saya sendiri mengatakan bahwa KB yang injeksi yang digunakan itu yang 3 bulan, termasuk yang injeksi 3 bulan itu, banyak pasien mengatakan, dok, badan saya kok tambah gemuk gitu loh. Karena memang dari cara kerjanya sendiri, KB yang 3 bulan itu memang dia itu menyerap cairan, kemudian yang kedua itu pelepasan daripada KB yang 3 bulan itu memang dia sedikit lebih panjang. Jadi mungkin karena cara kerjanya tersebut, jadi meningkatkan nafsu makan daripada pengguna KB tersebut secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya berat badan. Jadi bukan KB-nya yang langsung meningkatkan berat badan sih, enggak, termasuk pola makan kita aja yang meningkatkan berat badan. Ada beberapa pasien yang, dok saya udah KB 3 bulan kok saya masih kurus-kurus, ya berarti intiknya aja yang kurang, makannya yang kurang gitu. Jadi jangan digabungkan dengan KB-nya deh gitu ya, biar nggak jadi salah kaprah nanti di masyarakat, pakai KB ini biar bisa meningkatkan berat badan. Itu sih kalau dari literatur yang saya baca sih nggak ada yang bisa KB bisa meningkatkan berat badan. Itu sih belum saya dapat baca yang sampai sekarang ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi memang KB ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap berat badan, tetapi memang tidak secara langsung begitu dok ya? Iya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi bukan berarti, pakai KB ini kamu pasti berat badannya naik. Nah, seperti itu dia. Cuma cara kerja KB-nya itu secara tidak langsung mungkin berhubungan dengan peningkatan berat badan seperti itu dia. Baik dok, jadi untuk Sobat Arisanti di sini yang mengkhawatirkan mengenai berat badan itu kalau bisa lebih menghitung kalori masuk dan keluarnya dok ya? Yes, ya benar seperti itu. Kalau pengen gemuk, jadi yang dimasukkan lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kalau pengen kurus, kebalikannya yang dimakan lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Diet dalam artian seperti itu. Mungkin itu. Ya, baik dok, terima kasih penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok.
Istri saya pasca melahirkan anak yang kedua memutuskan KB untuk menunda kehamilan. Saya memilih suntik KB 1 bulan sebagai kontrasepsi kami, tetapi setelah suntik KB, istri saya mengeluh haidnya menjadi tidak teratur, dok. Apakah itu normal? Oke, jadi kalau yang untuk KB yang 1 bulan itu pada umumnya kandungan yang tertera di dalam KB-nya itu adalah hormonal estrogen. Jadi salah satu efek samping daripada hormon estrogen yang terdapat di dalam suntik 1 bulan itu dia adalah menyebabkan perdarahan bercak atau spotting namanya. Nah, jadi pada pasien yang pasca persalinan itu jika menggunakan KB 1 bulan, ya efek sampingnya yang seperti itu, perdarahannya ya kadang dia muncul lagi. Ya, tapi efek lainnya itu KB yang 1 bulan itu dia bisa mengurangi daripada produksi ASI. Jadi kalau bisa saya sarankan untuk yang KB yang untuk yang 1 bulan pasca persalinan, nanti kalau memang ada keluhan seperti itu, mending nanti diganti ke yang 3 bulan. Jadi nanti akan air susunya bisa bagus ya, seperti pumping seperti itu. Tapi beda halnya jika wanita ini adalah wanita karir. Jadi wanita karir yang waktu untuk di rumah lebih sedikit daripada di luar rumah gitu. Kalau memang seperti itu pilihannya, ya persilakan. Nanti kalau memang ada keluhan, silakan dikonsultasikan ke dokter kandungan terdekat. Baik dokter. Bagaimana cara untuk membedakan apakah spotting tersebut itu normal atau tidak begitu dok? Apakah kira-kira ada yang terlihat tidak normal dan harus dikonsultasikan? Oke, yang namanya spotting atau perdarahan bercak itu mungkin yang pertama itu kita lihat dulu frekuensinya. Frekuensinya itu dalam artian 1 hari itu berapa kali sih keluar? Apakah keluar cuma 1 kali aja tiap sore atau keluar sampai 3 kali banyak-banyak seperti itu? Kemudian yang kedua, perdarahannya itu dia tuh sampai kita ganti pembalut atau ganti tela itu berapa kali. Dari sana kita bisa lihat. Kemudian durasinya, lamanya. Ya, kalau perdarahan yang normal itu paling tidak 3 sampai 5 hari dia akan berhenti sendiri. Tapi kalau lewat dari itu, lebih dari itu, silakan dikonsultasi. Baik dokter. Tadi dokter menjelaskan bahwa akan mempengaruhi produksi ASI begitu dok ya. Nah itu apakah kira-kira pasien disarankan untuk mengkonsumsi ASI booster atau bagaimana begitu dok? Kalau ASI booster itu memang dia bersifat vitamin, multivitamin. Dia memang kerjanya itu dia adalah meningkatkan daripada produksi air susu. Namun itu jika kita rutin meminumnya. Dan juga jangan lupa waktu menyusuinya itu. Jika kita memang jarang di rumah waktu untuk menyusui si kecil, bayi juga jarang, ASI booster juga tidak akan bermanfaat. Terlebih lagi sekarang ditambah lagi ibu tersebut menggunakan KB yang 1 bulan. Jadi secara tidak langsung nanti produksi ASI-nya dia akan berkurang. Jadi sekarang pastikan dulu ini mau ASI eksklusif atau tidak, mau wanita karir atau dia akan diam di rumah untuk mengasuh si kecil. Baik, jadi ini bisa prioritas masing-masing ibu begitu ya, dok ya? Tergantung daripada ibu tersebut untuk ini ya. Ya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari WA Club Parenting. Pertanyaannya adalah, apabila wanita sudah disteril, jika masih ingin memiliki keturunan, apakah masih bisa melaksanakan program bayi tabung dok? Bagus pertanyaannya ini. Jadi sebelum memilih untuk disteril, hendaknya dipastikan dulu masih pengen punya anak atau tidak. Kalau memang masih pengen punya anak, ya jangan milih yang steril. Nah, yang namanya steril itu baik steril pada wanita atau metode operasi wanita atau pada pria, metode operasi pada pria itu dengan syarat sudah cukup memiliki keturunan, nggak mau lagi nambah anak. Ya, tapi kalau pada kasus pertanyaan ini, kalau memang masih keinginan, masih pengen punya anak, tapi sudah melakukan metode kontrasepsi yang bersifat permanen steril ini, ada kesempatannya untuk sekarang menggunakan bayi tabung. Cuma yang namanya menggunakan bayi tabung adalah tindakan reproduksi berbantu. Jadi bukan secara alami. Ya, nah yang pastinya itu tingkat kesuksesannya itu mungkin besar, tapi bisa juga gagal. Jadi bukan 100% akan berhasil gitu. Ya, jadi kalau pesan saya sih sebelum metode kontrasepsi mantap atau kontap ini, yakinkan diri dulu. Masih pengen punya anak nggak? Gitu loh. Kalau masih pengen, janganlah. Kasihan juga gitu loh. Gitu ya. Apalagi sekarang zaman susah seperti ini. Ya.
Baik dok, jadi kesimpulannya sebetulnya masih bisa, tapi tingkat kesuksesannya berkurang begitu dok ya? Kalau berkurang sih enggak, karena sekarang teknologi sudah maju ya. Cuma sekarang kondisinya itu adalah wanita tersebut berumur berapa. Karena yang namanya teknologi berbantu, sekarang cadangan daripada sel telur pada wanita itu masih baik apa tidak. Mungkin di situ dia letak poinnya untuk teknologi berbantu pada bayi tabung itu. Dan jangan lupa kondisi daripada laki-laki, prianya, spermanya bagaimana, kan itu dia teknologi berbantu itu. Ah, baik dok. Sekarang itu ada teknologi untuk membekukan sel telur juga itu dok ya? Apakah Ya, ya, itu efektif begitu dok? Dan kira-kira berapa ya. lama? Kalau untuk efektifnya sih itu tergantung sekarang di mana kita menyimpan sel telurnya. Ya, kalau untuk di Bali sendiri memang ada satu pusatnya, cuma dia termasuk biayanya luar biasa. Biayanya luar biasa mahal maksudnya saya gitu loh. Jadi kalau untuk efektifnya sih efektif sekali dia seperti itu. Nanti kita bisa mengambil apa namanya sel telur yang mana yang akan digunakan seperti itu. Tetap juga nanti diperiksa lagi untuk apa namanya ada pemeriksaan tertentu dia sebelum untuk dibuahi seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram. Hmm. Pertanyaannya mengenai KB mal atau metode amenorrhea laktasi. Hmm. Dokter, apakah saya bisa menggunakan KB mal setelah melahirkan 3 bulan? Saya Hmm. memberikan ASI eksklusif, tetapi saya juga pernah memberikan bayi saya susu formula di 3 hari pertama setelah kelahiran. Apakah kira-kira itu efektif, dok? Jadi dari kriteria Bellagio yang tahun 88 kalau saya tidak salah itu, jadi metode MAL atau metode amenorrhea laktasi amenorrhea metode itu dia harus memenuhi tiga apa namanya tiga kriteria. Yang pertama itu adalah wanita tersebut amenorrhea, belum keluar haid. Yang kedua, dia itu menggunakan ASI secara eksklusif, ya paling tidak dia selama 6 bulan, ya. Kemudian yang ketiga, durasi daripada pasca persalinannya itu hanya berlaku sampai 6 bulan. Jadi misalkan wanita yang ibu tersebut dia hanya menggunakan selama air apa namanya menggunakan susu 3 hari, kita lihat lagi dia menggunakan air susunya itu waktu menyusunya itu seberapa lama dia di rumah. Jadi yang itu tuh jadi asinya itu secara eksklusif paling tidak 4 jam. Setiap 4 jam disusui anaknya. Setiap 4 jam disusui. Atau kalau malam hari kurang dari 6 jam sudah disusui lagi. Sehingga hormon daripada menyusuinya itu, hormon prolaktinnya itu dia bisa terus muncul. Sehingga itu akan menekan daripada sebagai kontrasepsi dia, sebagai metode amenorrhea laktasi. Yang banyak terjadi di masyarakat adalah saya menggunakan air susu dok sebagai alat kontrasepsi. Cuma saya di kantor saya pompa pumping susunya apakah itu masih efektif? Nah kalau itu ditanyakan sebaiknya sih efektifnya itu akan berkurang dibandingkan menyusui secara langsung karena refleks menghisap daripada si bayi itu yang mengenai maaf di payudaranya itu dia secara langsung areolanya kelenjar susunya itu dia akan meningkat beda dengan menggunakan pumping seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang kondisi seperti itu saran saya sih menggunakan barier atau pengaman tambahan kondom misalnya seperti itu agar lebih efektif ya untuk ininya sebagai alat kontrasepsi. Oh, baik. Ini menarik ya, Dok ya. Saya juga baru tahu ternyata memang kalau disap melalui pumping itu hormonnya dikeluarkan beda begitu, Dok ya? Kalau hormonnya sih sama yang keluar, cuma dari refleks menghisapnya itu secara tidak langsung dia akan bersentuhan dari skin to skinnya itu secara tidak langsung dia membuat kedekatan antara si anak dengan si ibu, kemudian hormon oksitosin yang berada pada ibu oleh karena kedekatan kasih sayang ke bayi itu secara tidak langsung juga meningkatkan daripada air susunya. Kalau secara pumping hanya menggunakan alat, jadi kurang efektif lah menurut ini ya, menurut saya sebagai metode kontrasepsinya dia. Baik, Dok. Dan KB mal sendiri ini efektivitasnya cukup tinggi, Dok ya? Ya, kalau memang benar-benar digunakan yang memenuhi syarat yang tiga tadi yang saya sebutkan itu, dia dari angkanya itu sekitar 92 sampai 98% bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi seperti itu. Cuma ya syaratnya ya harus menyusunya itu secara eksklusif, jangan lagi gonta-ganti lagi susu dot, kemudian air susu jangan. Jadi selama 6 bulan itu fokus dan ingat ibu tersebut belum haid.
Kalau wanita tersebut sudah haid, sebaiknya ditambahkan lagi metode kontrasepsi yang lain, biar dia efektif ya, bagi metode kontrasepsi. Jadi jangan bergantung, dok saya sudah menyusui, cuma kok bisa hamil lagi dok? Ternyata di rumah ternyata ibu tersebut wanita karir, dan di rumah tuh dibantu sama bapaknya atau siapa pengasuhnya, dikasih donor susu, kan jadi kurang efektif ya metode kontrasepsi seperti itu. Ya, baik, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaannya, saya berumur 25 tahun dan baru melahirkan 6 bulan yang lalu. Hmm. Saat bayi usia 4 bulan, saya baru menggunakan IUD. Hmm. Setelah 1 bulan pemasakan IUD, haid saya normal, tetapi volumenya menjadi lebih banyak dok. Bulan ini saya juga sering merasa sakit perut bagian bawah, apalagi ketika terkena guncangan. Sebaiknya apa yang harus dilakukan ya dok, dan bagaimana cara mengatasi keluhan perut itu sendiri? Ini guncangannya apa ini? Kena gempa atau kena gimana nih? Kena guncang begitu ya, gempa lokal ya berarti ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau yang untuk menggunakan KB IUD tersebut, intrauterine device namanya ya, jenisnya itu ada yang hormon juga ada, atau yang non hormon. Yang banyak ada di pasaran itu yang tembaga, ya dari bahan tembaga dia IUD-nya itu bentuknya stay dia ya. Jadi pasien yang menggunakan KB kontrasepsi IUD itu memang pada awalnya dia itu akan merasakan rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena KB itu IUD tersebut adalah benda asing. Jadi benda asing masuk ke dalam organ, itu masuk ke dalam rahim wanita tersebut, secara tidak langsung rahim tersebut akan beradaptasi. Ya, yang namanya beradaptasi, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya, jadi kalau ada yang tidak cocok, yang biasanya keluhannya itu haidnya akan banyak, kemudian haidnya akan memanjang, dan yang terakhir yang seperti tadi itu ada rasa tidak nyaman. Nah, jadi kapan itu harus diawasi? Jika dia sudah lewat daripada sampai 3 bulan keluhannya itu menetap, tapi harus diperiksakan dulu. Jadi kalau baru 1 bulan keluhannya itu, nanti kontrol aja dulu, nanti kontrol ke dokter kandungannya, apa namanya, kemukakan keluhannya itu, saya udah masak lagi kok seperti ini, nanti di terapi, diobati. Kalau memang dia sudah hilang, semoga kedepannya silakan. Baik dok. Tadi koneksinya agak putus-putus sedikit ya dok ya? Ah, Tapi, iya, iya, iya. tapi tadi garis besarnya sudah cukup jelas dok. Saya ingin konfirmasi lagi dok, untuk Ya, IUD sendiri itu memang ketika keluhannya sudah berlangsung selama 3 bulan itu wajib dikonsultasikan dok ya, lebih lanjut. ya, ya, nanti dikonsultasikan, nanti diperiksa ulang apa masalahnya dari pemasangan IUD tersebut. Nanti biasanya dia terdeteksi lewat ultrasound atau USG, apakah IUD-nya itu terlalu dalam masuknya, atau posisi IUD sendiri itu kita bisa evaluasi di sana. Baik, saya sendiri sering mendengar ada cerita IUD-nya lepas begitu dok. Nah itu kira-kira bagaimana untuk meminimalisir kejadian tersebut gitu dok? Apakah pasca pemasangan IUD pasien disarankan untuk meminimalisir aktivitas atau bagaimana dok? Jadi yang namanya IUD terlepas sendiri atau ekspulsi IUD itu biasanya terjadinya itu apa namanya pada pemasangan yang kurang baik. Dalam artian apa namanya, tingkat dia lepasnya itu dikatakan 30% dia tuh bisa lepas saat pemasangannya itu pasca persalinan. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi sekarang dikondisikan daripada rahim wanita itu. Itu dia. Memang ada beberapa kasus yang, dok saya nggak ngapa-ngapain kok bisa lepas. Ya bisa aja dia karena daripada dorongan rahimnya sendiri yang bisa mendorong apa namanya, KB-nya itu yang keluar secara tidak langsung. Tapi sekarang produksi daripada alat KB itu sekarang sudah bagus. Jadi sekarang sudah makin rendah dia tingkat eksklusi atau keluar sendiri tersebut. Makanya ada jurnal yang mengatakan bahwa pemasangan KB paling baik itu adalah waktu pasien itu pasca melahirkan. Jadi setelah plasenta atau hari-hari lahir itu langsung dipasang, itu boleh. Dibandingkan wanita itu pulang tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Seperti itu, Dede. Jadi jangan khawatir, kok lepas lagi, jangan khawatir. Memang sih secara cost atau secara pengeluaran memang akan tinggi, tapi dibandingkan nanti hamil lagi akan lebih tinggi lagi biaya yang kenanya, seperti itu. Betul dok. Ya, mau tanya dok, kalau misalnya ada kasus ketika sudah dipasang IUD tetapi tetap hamil begitu dok, apakah kira-kira IUD-nya
langsung segera dilepas atau tidak perlu dilepas, Dok? Wah, ini bagus nih pertanyaannya ini. Memang ada saya sendiri juga dapat pas saya sudah pakai tapi kok saya telat haid sih dok, saya tes kencing garisnya 2 dok, gimana dong ini? Ternyata waktu saya USG, saya periksa memang kantong hamilnya itu berdekatan dengan KB-nya. Jadi secara nggak langsung memang rezeki sekali, hebat sekali dia, gitu loh. Karena kalau dari penelitian itu KB pasang itu KB IUD itu tingkat efektifnya itu tinggi 99%. Mungkin ibunya aja yang lagi beruntung dapat yang lagi 1% yaitu sampai hamil lagi seperti itu. Jadi kalau pada kasus yang seperti ini, saya sih secara pribadi, saya waktu itu saya lepas KB-nya dengan tetap saya konseling pasiennya itu bahwa jika ini dilepas mungkin nanti risikonya secara tidak langsung dia akan mengganggu daripada penempelan sel telurnya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perdarahan ya seperti itu. Cuma tetap saya bekali pasiennya itu dengan obat untuk di dalam rahim dan vitaminnya saya lanjutkan. Ya sampai sekarang pasiennya itu kurang lebih umur hamilnya 8 bulan. Baru 2 minggu yang lalu kayaknya saya kontrol itu sama saya. Oh, kebetulan dok ya, ada kasus yang sama. Ya, jadi ya memang ada kasusnya yang seperti itu. Jadi kalau saya sih secara pribadi di praktek sendiri, saya lepas dulu KB-nya. Saya lepas KB-nya, kita lihat dulu untuk perkembangan kehamilannya. Seperti itu. Cuma nanti ke depannya untuk pilihan kontrasepsinya, tetap kita konsuling. Tetap dengan pilihannya itu, kalau memang sudah cukup memiliki anak, kontrasepsi mantap. Kemudian kalau untuk yang menjarankan biar jarak anaknya jauh bisa KB yang IUD. Kalau memang dia trauma yang IUD mungkin bisa penggunaan implan atau yang KB suntik yang 3 bulan seperti itu. Lebih aman menggunakan kontrasepsi daripada tidak sama sekali. Betul dok. Jadi memang disesuaikan dengan masing-masing pasien begitu dok ya? Ya betul. Ya. Lanjut dok, ada pertanyaan lagi melalui DM Instagram. Dok, saya kemarin baru pasang implan di bidan dekat rumah. Apakah efektif jika bayi masih berusia 4 bulan? Dan apakah dapat mempengaruhi produksi ASI? Dan apabila saya menggendong bayi, apakah tidak masalah, dok? Jadi kalau yang namanya penggunaan implan itu, seperti yang tadi sudah saya bahas itu, dia dipasangnya itu di lengan. Jadi di area pipi yang di sini dia dipasangnya itu ya. Jadi memang dia jika dia dipasang oleh tenaga terlatih, dia efektif sekali. Dia sekitar 98% dia akan efektif sebagai alat kontrasepsi. Jadi kalau untuk masalah menggendong bayi sih nggak akan lepas ya, karena dia KB-nya itu akan tertanam di bawah daripada di lapisan di kulitnya itu, di bawah area lengannya atau pipi namanya. Ya boleh di kiri, boleh di kanan, bebas sih. Yang mana dari pasien tersebut yang maunya di mana. Baik dokter, terima kasih penjelasannya dok. Selanjutnya ada lagi dok pertanyaan, apakah benar pil KB membuat kulit jerawatan dok? Oke, kalau pil KB memang dia kandungannya itu hormonal ya. Hormonalnya itu pil KB yang beredar itu adalah pil KB kombinasi daripada hormon estrogen dan hormon progesteron di dalam pil KB itu. Yang seperti saya bilang tadi itu ada yang namanya monofasit, bifasit. Dalam artian kandungan hormonnya itu yang mana yang banyak. Nah sekarang disesuaikan lagi gitu loh. Kalau memang dia salah satu hormonnya itu terlalu cenderung meningkat, dia bisa meningkatkan daripada jerawat itu. Tapi ada yang hormonnya rendah, kita kasih pil KB sebaliknya. Dok, terima kasih dok ya, berkat pil KB-nya itu muka saya yang jerawatan bisa mulus lagi. Ada yang seperti itu. Jadi sekarang tergantung daripada wanita itu hormonnya bagaimana gitu loh. Kalau mau lebih lengkapnya sih harusnya sih cek hormon dulu. Cuma kalau kita cek hormon tentunya biaya lagi dia seperti itu. Jadi seperti trial and error. Kita uji coba gitu loh. Kalau memang dia bagus efeknya, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau memang keluhannya itu, dok, muka saya makin kusam, pakai KB atau muncul jerawat seperti itu, ya sudah, hentikan KB-nya itu. Kita pilih KB yang lain. Tapi kalau memang KB itu buat bagus, buat makin celing tanpa skincare, misalnya seperti itu, ya sudah, lanjutkan aja dia. Cuma harus diminum setiap hari pil KB itu.
Baik, jadi memang pada setiap wanita itu berbeda-beda ya dok ya hasilnya? Betul, betul. Jadi kembar pun berbeda, apalagi kita yang tidak kembar pasti akan beda satu sama lainnya seperti itu. Ya, baik dok, karena pil KB itu memang berhubungan dengan hormon, begitu dok ya. Ya, Bagaimana apabila wanita tersebut memiliki kondisi jantung, begitu dok? nah, Kira-kira, ya, jadi kalau pada wanita yang memiliki penyakit komorbid seperti misalnya hipertensi, kemudian penyakit jantung, penyakit sesak misalnya seperti itu, lebih disarankan tidak menggunakan KB yang bersifat hormonal. Lebih bagus dia menggunakan KB yang bersifat apa namanya seperti IUD, ya, bukan yang hormon. Jadi disingkirkan dulu yang hormonnya, kita penggunaannya kalau tidak KB IUD pasang, sang suami dia harus menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. baik dok. Jadi yang disarankan itu IUD dok ya? Ya, ya, seperti itu. Dan baiknya diobservasi lagi atau dievaluasi berapa lama dok setelah pemasangan pertama IUD? Oh, kalau pemasangan pertama IUD biasanya nanti secara ini itu lagi 1 bulan kita evaluasi apakah ada keluhan, termasuk keluhan dari suami, apakah dari penggunaan KB itu, apa yang tadi ditanya ada guncangannya itu, apakah dia guncangannya hebat apa tidak, apakah menimbulkan gangguan pada istrinya, kemudian keluhan ada perdarahan atau nyeri di area simfisisnya, kemudian jika memang aman, mungkin nanti dievaluasi 6 bulan, kemudian selanjutnya tiap 1 tahun aja. Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada keluhan pada wanita atau pasangan tersebut. Baik, ya. Izin untuk pertanyaan selanjutnya lagi, Dok. Oh, banyak yang nanya ini Apakah ya? banyak, Dok. Oh ya, lanjut deh. Ibu-ibunya banyak, Dok. Apakah konsumsi pil KB harus selalu pada jam yang sama, Dok? Ya, bagus itu dari yang seperti tadi saya bilang itu, yang namanya pil KB itu dia setidaknya setiap hari itu minum. Jangan sampai lupa. Kalau misalnya dia lupa 1 hari, besoknya dia minum 2 pil. Lupa 2 hari, hari ketiga dia minum 3 pil. Itu ribetnya, ya. Tapi kalau untuk masalah jam, sebisa mungkin di waktu yang sama. Jangan sekarang pagi, besok sore, lagi 2 hari malam. Jadi efektivitas daripada KB tersebut, atau hormonnya tersebut, dia nggak bagus gitu. Kerjanya kurang efektif seperti itu. Baik. Jadi sebetulnya boleh, tapi jadi kurang efektif gitu, Dok ya? Iya, nah, jadi tingkat kesuksesan daripada KB pilnya itu akan berkurang gitu loh. Jadi, dok saya lupa minum sekarang, udah hari ini minum 2. Kok banyak dok ya? Karena yang kemarin nggak minum gitu loh. Dok saya 2 hari nggak minum pil, berarti hari ketiga tambah lagi 2, 3 pil jadinya dia minum. Oh lebih banyak lagi ya? Konsekuensinya seperti itu. Memang cara kerja hormonal daripada pil KB-nya itu dia continue setiap hari. Dia harus kadar hormonnya itu harus pada level tertentu dia. Jadi kalau misalnya dari minumnya aja kita nggak teratur, jadi kadar hormonnya lagi turun, lagi naik, lagi turun. Jadi nggak mau stabil ya. Seperti itu. Baik dokter, jadi kalau misalnya terlambat itu bisa diganti sesuai dengan jumlah hari yang kita tidak minum begitu dok ya? Maksimal 3 hari. Oh maksimal Karena 3 dok ya? ya lewat dari 3 hari tingkat kegagalannya pil KB itu sebagai alat kontrasepsi akan meningkat ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat dari 3 hari, saran saya sih pakai KB tambahan aja lagi, seperti bapaknya pakai kondom, pakai aja sih seperti itu. Baik dok, ya pertanyaannya masih ada beberapa lagi dok. Ya. Banyak, ya deh. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa jarak waktu yang sebaiknya harus diambil jika seseorang mau berganti KB dok? Misalnya awalnya KB-nya pil menjadi KB yang lain begitu. Oh, jadi kalau misalnya wanita tersebut sudah menggunakan pil, kemudian mau diganti, tidak menunggu lama. Bisa waktu di hari itu pun boleh berganti dia. Cuma nanti efek daripada KB pil itu masih akan berjalan dulu, nanti akan digantikan oleh KB yang digantikan itu. Tapi kalau pada wanita yang pasca melahirkan, dia ingin menggunakan KB, paling tidak dia kurang dari 21 hari itu sudah harus pakai KB. Karena setelah dari lewat daripada 21 hari itu, sudah bisa haid, sudah bisa terjadi masa ovulasi. Hati-hati itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 21 hari, dia belum haid, nanti kita periksa, kemudian memang tidak hamil,
langsung dipakai KB. Seperti itu kondisinya. Ya, baik dok. Untuk selanjutnya dok, Hmm? kira-kira untuk riwayat wanita yang memiliki hipertensi juga apakah yang disarankan IUD dok? Ya, karena hipertensi termasuk dia penyakit komorbid. Jadi terapi hormonal, pil KB ya, pil apa kontrasepsi yang mengandung hormonnya seperti itu tidak disarankan pada yang wanita hipertensi itu. Makanya nanti misalnya dia riwayat hipertensi, kemudian apa namanya anaknya sudah banyak, jadi lebih disarankan untuk kontrasepsi kontak. Dalam hal ini bisa ibunya dilakukan metode operasi wanita atau suaminya metode operasi pada pria seperti itu. Ya, baik dok, terima kasih. Ya, selanjutnya saya coba baca pertanyaan dari teman-teman Sobat Arisanti yang bertanya melalui kolom komentar. Ya, di sini ada pertanyaan, dok, saya ingin pasang KB IUD tapi masih takut dok. Kira-kira apakah sakit dok dipasang IUD? Ya, jadi kalau masalah sakit atau tidaknya itu kan tergantung daripada psikis dari ibu tersebut, pasien tersebut, kemudian yang kedua daripada teknik pemasangan yang memasang itu siapa. Jadi kalau memang tenaga terlatih dalam hal ini sudah para medis, sudah biasa memasang KB tersebut, jadi yakinkan diri aja dulu bahwa ini tak akan sakit gitu loh. Ya kondisi yang seperti itu. Cuma kalau misalnya lebih bagus lagi jika dilakukan pemasangan itu saat haid. Kenapa saat haid? Karena saat itu vakum uteri atau daripada rongga uteri itu sudah terbuka dia. Jadi untuk pemasangannya itu tidak begitu sakit. Tapi jangan khawatir dok, saya nggak haid tapi saya mau pasang KB gimana? Sakit enggak? Enggak. Nanti kalau sakit kan dikasih obat penghilang rasa sakit. Terus kenapa mesti khawatir seperti itu dia? Khawatirlah kalau tidak pakai kontrasepsi. Dok hamil lagi saya dok, ya itu khawatir lagi padahal belum diharapkan itu seperti itu. Baik, tapi kalau dari pengalaman Dokter Bram sendiri begitu ya, kira-kira pasiennya mengeluh nyerinya dari 1 sampai 10 itu berapa dok rata-rata untuk Paling pemasangan nggak IUD? nyerinya itu skala 2-3 aja. Dia mungkin Oh, 2. itu karena dia tidak rileks, kemudian secara psikis dia tuh ada yang dimasukkan ini ke dalam badan saya seperti itu dan kembali lagi mohon maaf kepada keyakinan dan kepercayaan daripada wanita tersebut. Itu yang tidak bisa kita ganggu seperti itu. Itu hak daripada pasien seperti itu. Ya, baik dokter, terima kasih. Selanjutnya saya coba cari lagi pertanyaan dari kolom komentar. Saya baru pasang KB implan. Saat pemasangannya kata bidannya tidak boleh gendong anak dulu dan angkat beban berat. Itu kira-kira berapa lama dok ya? Ya, jadi itu memang sih secara tidak langsung dia apa namanya kalau memang pasang implan itu sebenarnya sih dia sudah di dalam. Jadi kalau misalnya bidannya mengatakan itu sih dikhawatirkan adalah implannya tersebut dia menimbulkan nyeri, menimbulkan sakit gitu loh. Tapi kalau memang pemasangannya sudah betul, nanti kita kasihkan apa namanya obat untuk penghilang rasa nyeri. Jadi tidak masalah. Sudah tergantung sekarang anaknya beratnya berapa gitu loh. Tapi kalau misalnya bayi sih nggak masalah. Misalnya yang dipasang di lengan kiri, nanti gendong anaknya ya kanan kalau masih sakit. Jangan dua-duanya, apalagi gendong bapaknya pasti sakit lah. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya dok, baik dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Sepertinya banyak sekali yang antusias ya dok ya. Ya, dan Dengan durasinya berapa lama ini sampai besok? Iya, ini sampai besok nih dok jangan. Besok ya. Nggak jadi praktek saya, jadi jawab IG live aja terus nih. Lanjut deh. Ya. Selanjutnya, apa sih dok perbedaan cara dan jenis pemilihan KB pada seseorang yang ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan? Apakah perbedaan dari ketiga pilihan KB tersebut dok? Ya, yang namanya perbedaan pasti ada. Yang pertama itu yang namanya menghentikan, jadi cukup sampai di sini. Dalam artian tidak bisa memiliki keturunan lagi. Tidak ada rasa keinginan untuk menambah keturunan. Seperti tadi ada pertanyaannya, dok saya sudah KB steril, tapi saya masih pengen punya anak. Oh, jangan steril dulu dong, kalau masih pengen punya anak, dengan pilih KB yang lain. Jadi yang namanya menghentikan, ya dengan metode operasi wanita, MOW, kemudian metode operasi pada pria. Ya, jadi bisa ibunya yang di steril atau bapaknya yang di steril. Itu yang untuk yang pertama,
menghentikan. Kemudian yang untuk menjarangkan adalah mengatur jaraknya agar tidak terlalu dekat. Paling tidak jarak hamil hamil sekarang dengan hamil berikutnya paling tidak 18 bulan atau 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun boleh. Jadi pilihan KB-nya itu ada namanya large long acting reversible kontrasepsi. Jadi kerja kontrasepsinya itu yang kerja lama tapi cepat untuk kembali ke kesuburan. Misalnya KB pasang, IUD, implan, kemudian yang suntik 3 bulan, seperti itu dan ya. Boleh yang 1 bulan, boleh yang 3 bulan, boleh IUD, boleh juga. Jadi sekarang dikondisikan kepada pasangan itu maunya apa. Tapi kalau misalnya pasangannya itu risiko tinggi dalam artian sudah umur, anaknya banyak, kemudian ada penyakit penyerta seperti ibu tensi tinggi atau memiliki sesak nafas, ya sebaiknya sih cukup sampai di sini. Jangan menambah susah hidup lagi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ini akhirnya mungkin pertanyaan terakhir, Dok, ya. Wah, udah selesai nih. Udah mau akhir ini, kira sampai besok. Akhirnya pertanyaan terakhir juga, Dok. Akhir udah terakhir. Ya, saya ada riwayat PCOS dengan haid yang tidak teratur dan menjalani long distance relationship. Jadi suami pulang kurang lebih 2 minggu sekali, Dok. Ya, ini bayi saya umurnya 7 bulan. Dari pernikahan sampai lahir itu jaraknya kira-kira 2 tahun, Dok. Baiknya menggunakan KB apa ya, Dok? Berarti pada kasus ini, pada ibu ini dengan PCOS, memang dia berarti mengalami gangguan daripada hormon tersebut. Jadi PCOS itu polycystic ovarian syndrome. Jadi polycystic artinya gangguan daripada sel telurnya itu. Sel telurnya itu kecil-kecil, tapi dia banyak jumlahnya. Gitu. Jadi kalau metode kontrasepsi yang seperti ini, oleh karena long distance, boleh juga dia menggunakan, suaminya harus berkorban, harus bisa pakai kondom juga boleh. Kemudian yang kedua, ibunya sendiri, karena baru anak umur hamil 7 bulan, ya saran saya sih KB-nya yang KB pasang aja, KB IUD aja. Jadi dengan harapan dia pemasangannya sekali, kemudian nanti durasinya bisa lama gitu loh. Jadi nggak usah lagi pakai hormon itu, karena takutnya nanti kalau pakai KB hormonal, dia wanita tersebut sudah PCOS, dia akan mengalami gangguan hormonal lagi. Nanti untuk memiliki keturunan selanjutnya nanti bisa lebih susah seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya bisa nanti dikonsultasikan. Nanti kita bisa ngecek untuk PCOS-nya di rumah sakit Arisanti sendiri juga sudah bisa untuk ini, untuk ngecek dok saya PCOS apa enggak, nanti bisa datang aja ke polikandungan. Baik, jadi di Arisanti lengkap nih ya, sobat-sobat Arisanti, apabila memang mau cek untuk kontrasepsi bisa langsung konsultasi di Arisanti. Ya. Ternyata ada satu lagi pertanyaan, Dok. Sepertinya masih belum siap kehilangan Dokter Bram. Berarti jadi besok kira udah selesai ini, jadi besok berarti ini. Ya, jadi steril ini kalau memang sampai angkat rahim, saya dengar-dengar bisa osteoporosis ya, Dok. Apakah benar seperti itu? Itu salah kaprah, salah persepsi. Jadi yang namanya steril itu bukan angkat rahim. Jadi wanita itu memiliki rahim, kemudian memiliki saluran, dan ada dia indung telurnya gitu loh. Yang namanya steril itu adalah salurannya yang dipotong. Atau kalau bahasa medisnya itu tuba falopi namanya. Itu yang dipotong. Jadi ada tindakannya ada banyak, ada fimbrektomi namanya, ada salpingektomi, ada tubektomi namanya itu ya. Jadi intinya sih sama, kita memotong. Ya, memotong, bukan mengikat. Jadi memotong kita dia menghilangkan ya sebagian atau semuanya daripada salurannya itu, bukan angkat rahim. Ya, jadi kalau dia saya udah steril, kok saya masih keluar haid? Iya masih, karena satu masih punya rahim, yang kedua masih ada indung telur atau ovarium yang untuk hormonalnya tersebut. Jadi masih bisa haid. Jadi untuk ke osteoporosis, kalau untuk steril tidak ada hubungannya. Kecuali dia operasinya itu adalah operasi angkat ovariumnya itu, indung telurnya itu baru ada hubungannya, karena itu berkaitan dengan hormonal. Jadi kalau untuk steril menyebabkan dia osteoporosis, belum pernah saya baca seperti itu kasusnya. Ya, jadi pesan saya jangan salah kaprah. Jadi yang namanya steril itu bukan angkat rahim. Steril itu adalah memotong salurannya atau tuba falopi kalau bahasa medisnya seperti itu.
Baik dokter ya. Jadi di sini mungkin Sobat Arisanti masih awam begitu dok ya. Memang masih ada salah kaprah. Kalau steril itu bukan Angkat tidak rahim. sama dengan angkat rahim Ya, begitu dok ya. bukan. Beda itu dia kondisinya. Kalau angkat rahim, kalau bahasa medisnya itu sterektomi, no? Jadi diangkat semuanya rahimnya gitu loh. Kalau steril itu hanya salurannya aja, tuba falopi namanya. Baik dokter. Ya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dok. Sepertinya baik. Sudah sangat lengkap sekali dok penjelasannya dan menarik sekali Oke, sharingnya. Tidak terasa dok kita berbincang-bincang sudah hampir 1 jam dok. Ya terima wow kasih ya. banyak Dokter Bram atas waktunya yang sudah diluangkan. Mungkin Dokter Bram ada yang ingin disampaikan lagi dok terakhir Oke, jadi pesan-pesan. terima kasih atas kesempatannya ini. Jadi pesan saya pada Sobat Arisanti, khususnya pada ibu yang pasca persalinan, yakinkan diri Anda dulu untuk menggunakan kontrasepsi. Pilihannya itu ada banyak, jadi nanti untuk lebih lengkapnya silakan konsultasikan ke dokter kandungan kesayangan Anda. Ya, bisa saya tunggu mungkin boleh di Arisanti waktu jam saya praktek boleh aja. Tapi kalau ada dokter kandungan yang kesayangan Anda silakan. Jadi prinsipnya itu KB-nya itu ada 3, menghentikan, kemudian menjarangkan, yang terakhir adalah menunda daripada kehamilan. Kemudian yang untuk pasca persalinan, pilihannya itu boleh yang pilihan yang kontrasepsi mantap, boleh yang pilihannya itu non hormonal atau IUD, ataupun yang hormonal seperti iklan atau KB injeksi yang 3 bulan. Misalnya yang itu tidak, sang suami pun harus berperan serta, harus mendukung menggunakan barier atau menggunakan kondom setiap berhubungan seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang sebagai ringkasannya ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak dokter ya. Jadi untuk Sobat Arisanti di sini kalau misalnya memang dengan Dokter Bram inginnya konsultasi bisa tanya saja langsung ke RS Arisanti. Ya, Silahkan. untuk Dan Sobat senang hati nanti Arisanti pertanyaan lainnya. itu akan disampaikan ke saya. Saya sendiri yang akan menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih banyak, dokter. Ya, untuk Sobat Arisanti yang tadi tidak mengikuti sesi live IG dari awal, jangan khawatir karena nanti akan di-save dan di-share di media sosial Arisanti. Jangan lupa terus follow IG Arisanti, @arisanti_hospital. Kita juga punya Facebook, Arisanti Hospital, dan juga ada YouTube juga bisa di-subscribe. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Bram atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih dok. Ya. Sibuk-sibuk sebelum praktek tetap menyempatkan diri untuk sharing ilmu dok ya. Oke. Untuk para ibu-ibu di sini yang penasaran. Ya, terima kasih banyak Dokter Bram. Ya, mudah-mudahan apa yang telah di-share oleh Dokter Bram di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sampai jumpa di bincang kesehatan selanjutnya bersama dengan Rumah Sakit Arisanti karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Selamat sore semuanya dan terima kasih. Terima kasih Dokter Bram. Sama.